Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rariwise. Oke, seperti biasa, pastinya gua bakal bahas Urautoraman DK episode 9. Oke, untuk episode kali ini, pastinya adalah debut dari Gregoryman Grace dan juga Spia Red King. Untuk ada fake Dyna atau Decker ya, kalau kalian udah nonton ya jelas nggak ada ya. Jadi katanya banyak yang kecewa juga sama ini. Cuman kalau dari gua sih ya, gua ya biasa-biasa aja. Ada fake Decker ataupun enggak ya, gua ya tetap enjoy aja. Yang penting ceritanya masih bagus guys. Tapi itu kalau menurut gue ya. Oke, daripada videonya kelamaan, jadi tanpa sat lagi, gas dah ya. Yang pertama, Gregoryman Grace. Oke, Gregoryman Grace atau Grace ini adalah karakter yang menarik banget kalau dari gua. Kenapa? Karena dia nggak kayak yang di Dyna. Kalau di Dyna kan dia agak licik-licik gitu ya. Cuman yang di Decker ini, dia ini emang baik dari awal. Jadi Gregoryman Grace ini berasal dari planet M16, yang dimana dia ini adalah juara seni bela diri terkuat sejagat raya. Kenapa dia ada di bumi? Dia ada di bumi dikarenakan pada awalnya dia ini ingin menantang Ultraman Trigger untuk bertarung melawannya. Cuman pas dia datang ke bumi itu udah pas damai-damainya, plus triggernya udah ke Mars. Jadi ya kayak sia-sia ya kan. Sialnya lagi, karena Spia Barriers masih ada, jadi dia ini nggak bisa pulang ke planet asalnya. Jadi ya secara konsep mirip kayak Yuko di episode 5 kemarin lah ya. Dan si Grace ini juga membawa anak perempuannya yang bernama Mika. Ini anak kadang-kadang ngeselin loh ya. Asli weh, cuman imut sih. Dan seperti yang kalian tahu, yang memerankan Grace ini di sini adalah suite aktor dari Ultraman TDG, yaitu Koji Nakamura guys. Seperti yang gue bilang tadi juga, di sini nggak ada yang namanya fake Decker maupun fake Dyna. Justru kalau dari gue lebih bagus loh ya, karena ya nggak terkesan ngambil dari Dyna banget. Walaupun padahal ya pertarungan Dyna sama fake Dyna itu ikonik banget di series Ultraman Dyna. Cuman kalau dari gue sih ya kayaknya Gregoryman Grace ini nggak debut di episode 9 ini aja. Kenapa? Nanti dulu kita bahas itu. Lanjut dulu nih. Jadi sempat juga di sini Grace ini melawan si Red King. Tapi pas Red King ini belum jadi Spia Red King. Dimana pas di pertarungan itu dia ya kayak kecapean gitu lah ya. Ya itu sih ya wajar, karena ya bisa dibilang Grace ini udah tua. Jadi ya kalau pas lagi gelut kadang-kadang kecapean, kesakitan dan lain-lain lah ya. Ya ini sih ya manusiawi. Karena kan ya udah tua ya kan. Ya udah tua ya pasti banyak penyakit lah. Apalagi ini banting-banting ya kan. Ya jelas nggak segar bugar guys. Lu inget Tenkuji Takeru apa? Dan kenapa tadi gue bilang si Grace ini debutnya bukan cuma di episode ini aja? Itu karena di akhir episode ini, setelah si Grace ini dan Decker berhasil mengalahkan Spia Red King, si Grace ini terluka dan setelah itu dia dirawat di TPU. Dan pas itu dia nggak pergi kemana-mana, masih dirawat guys. Jadi ya ini memungkinkan bahwa siapa tahu nanti Grace ini bakal comeback lagi di Ultraman Decker setelah dia ini sembuh ya. Dan bisa aja di episode itulah nanti Grace akan menggunakan atau meniru wujud Decker atau fake Decker. Mungkin ya, mungkin. Cuman ya teori kasar gua aja lah itu ya. By the way di sini si Grace pas berubah bentuk aliennya malah dapat response-nya juga loh ya. Gila guys. Selain itu, kalau dia lagi gelut dengan musuh yang dilawannya di sekelilingnya pasti akan ada pedang yang tertancap. Ya ini sama kayak di series Dyna juga, dimana ini jadi kayak membuat arena pertempuran gitu loh ya. Yang kedua, Spia Red King. Oke, jadi musuh utama buat episode kali ini adalah Red King ataupun Spia Red King. Yang dimana Red King ini tiba-tiba muncul entah dari mana, dari solokan kali ya. Yang dimana saat Red King melawan Grace, dia ini sempat kabur. Dan di saat Grace ini bertempur dengan tim God Select sesuai yang diinginkan, di tengah pertempurannya itu Spia Red King ini tiba-tiba muncul. Jadi tahap-tahap Red King jadi Spia Red King ini nggak diperhatiin guys. Jadi ya kalau dari gua agak gimana gitu ya. Kalau tahap-tahap atau prosesnya ini kayak Spia Gomora kemarin itu sih ya bagus. Jadi Spia ini lebih terasa ganas dan ngeri juga. Cuman yang ini ya tiba-tiba aja pas udah muncul udah jadi Spia Goseiju. Walaupun begitu, ini tetap bagus guys. Apalagi untuk desainnya. Kalau dari gue ini ya udah keren banget sih ya. Dengan warna merah plus dengan corak-corak Spianya. Ya kalau dari gue sih ya keren-keren aja lah ya. Kalau dari kalian gimana guys? Yang ketiga, Windam. Ya, akhirnya giliran dari si Windam untuk disummon udah tiba nih ya.
Jadi untuk cara summonnya ini juga lumayan unik, dimana si Kanata summonnya ini tidak dengan cara pas dia udah jadi Ultraman, tapi pas dia masih dalam wujud manusia. Jadi ya kedepannya Kaiju Dimension Card ini lumayan banget lah ya berguna, karena ya bisa buat ngelur waktu juga. Cuman ya pas di summon ya begitulah, sekali doom ya udah guys. Ya kayak Kaiju Dimension Card biasanya lah guys ya. Padahal kalau lebih lama ini lebih baik loh ya. Entah mungkin karena durasi atau apalah ya. Cuman ya dari Miklas, Agira sama Windam ini ya tiap-tiap kali kalau muncul ya emang bentaran doang. Habis Smackdown banting sana banting sini ya udah kelar guys. Jadi ya mungkin kekurangan buat Kaiju Dimension Card ada di sana nih ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, Kaiju Dimension Card ini walaupun di summer bentaran doang, tapi buat ngelur waktu ya lumayan berguna guys. Yang keempat, Ultraman Decker. Oke, jadi pastinya di episode kali ini kita diperlihatkan dengan team up antara Ultraman Decker dan juga Grigorman Grace melawan Spear Red King. Dimana di sini Decker juga menggunakan Ultra Dual Sword dengan men-scan 3 kartu Kaiju Dimension Card, yaitu Miklas, Agira dan juga Windam untuk melindungi si Grace ini. Dan Spear Red King ini berhasil dikalahkan dengan menggunakan senjata baru yang diciptakan oleh Mamang Asakage, yaitu Hypertron Laser. Untuk Mamang Asakage sama Ultra Dual Sword nanti dulu kita bahasnya ya. Yang kelima, Ultra Dual Sword. Oke, setelah di episode 8 kemarin Kengo memberikan Ultra Dual Sword ke Kanata. Jadi di episode kali ini dia menggunakan Ultra Dual Sword yang telah diberikan Kengo kepadanya. Untuk cara ngesamonnya sih agak terbilang aneh sih ya. Kenapa? Karena ya tiba-tiba muncul langsung guys. Jadi ya kok iso ya kan? Kengo aja kalau mau ngesamonnya kayak pergi Dual Swordnya dimasukin ke God Sparkless dulu ya kan, baru ke summon. Ini kok langsung muncul. Tapi gua ada teori nih ya. Karena di episode 8 kemarin Kengo ini ngeberinnya pas Ultra Dual Swordnya ini udah jadi pedang, bukan jadi Hyper Ki lagi. Jadi ya bisa-bisa aja ya terus dipakai tanpa harus masukin dulu ke God Sparkless. Jadi ya Ultra Dual Sword yang udah dipakai sama Kanata ini ya nggak usah pakai God Sparkless lagi buat ngesamennya. Dan yang bikin gue bingung lagi, di sini sih Kanatanya juga langsung bisa pakai Ultra Dual Sword ini. Ya kalau pakai buat ngejurus mungkin ya wajar langsung bisa ya kan? Karena udah ngelihat dari Kengo. Ya yang bikin gue bingung itu ya pas dia ganti pedangnya itu ke Decker Mode, dimana kan itu sama sekali nggak diberitahu sama Kengo ya kan? Jadi ya si Kanata ini kok ya tiba-tiba bisa guys. Tapi ya itu nggak usah dipermasalahkan banget, karena itu ya cuman ya kekurangan yang minor banget kalau dari gue ya. Seperti yang gue bilang tadi, si Kanata ini sempat menggunakan kekuatan ketiga Kaiju Dimension Card-nya, yaitu Miklas, Agira dan juga Windam. Yang dimana ternyata kekuatan itu bisa memunculkan ketiga Kaiju tersebut. Ya mirip-mirip Gamma Illusion lagi sih ya. Jadi ya mungkin kalau Kaiju Dimension Card yang di-scan ke Ultra Dual Sword yang dihasilkan itu ngesaman Kaijunya. Sedangkan kalau pakai Ultra Dimension Card yang dihasilkan itu jurusnya. Mungkin ya. Yang terakhir, Mamang Asakage. Setelah di beberapa episode yang lalu, si Yuichiro Asakage ini menghilang dan gak ditampilkan lagi. Dan ya sekarang karakter Yuichiro Asakage dikembalikan lagi. Kita sekarang menyebutnya dengan nama Mamang. Dan sekarang, Mamang Asakage ini telah menciptakan senjata baru. Bukan senjata sih, tapi lebih ke serangan baru buat di God's Griffon, yaitu Hypertron Laser. Yang dimana ini dikembangkan oleh Mamang Asakage sendiri. Selain itu, Hypertron Laser ini juga sangat efektif melawan Spia. Ini juga memungkinkan bahwa Hypertron Laser ini dapat menghancurkan Spia Barrier. Mungkin ya. Dan juga di akhir episode ini sempat disinggung bahwa serangan ini nantinya bakal dipasang atau dipakai di project terbaru dari Mamang, yaitu DJ001, yang kemungkinan itu bakalan dipasang di Terra Phaser. Ya mungkin itu serangan yang dikeluarkan dari meriam yang ada di dadanya Terra Phaser. Dan ada bagian yang aneh nih kalau dari gua ya. Di saat si Sawa ini menyinggung DJ001, di sini ekspresi si Mamang Asakage agak aneh gitu ya. Apalagi ada BGM yang kayak bunyinya ding gitu ya. Ding ya gitu ya. Jadi gua ada sedikit kecurigaan nih ya. Apakah nantinya Mamang akan berkhianat? Ya kita lihat aja nanti. DJ001 desu ka? Oke guys, itu dia pembahasan untuk Ultraman Decker episode 9. Gimana menurut kalian? Ya seperti biasa, gue bakal kasih rating untuk episode kali ini. Untuk episode kali ini bakal gue kasih rating 8,8. Ya 8,8. Karena ada sedikit kekurangan dari gue tadi.
Tapi ya itu minor banget. Karena itu minor jadi ya gue kasih 8,8 lah ya. Sejauh ini cerita Decker ya masih bagus nih ya. Gue sih ya pas nge-rate nggak ada sampai 7 ratingnya ya. Ya semoga sih ceritanya bisa konsisten bagus lah ya. Jangan sampai kayak jangan sampai kayak Untuk episode minggu depan, yaitu episode 10 akan menjadi kemunculan dari Neomegas. Gue masih bingung nih ya. Gue cari-cari Neosaurus sama Neomegas itu bentuknya hampir sama loh ya. Apa mungkin Megas itu cuma pelafalan Jepangnya aja kah? Ya kalau salah koreksi aja ya. Dan kalau yang di rumornya kemarin, yaitu Spia Neomegas, itu bisa ada Neomegas yang habis terkena Spia. Ya iyalah kan namanya ada Spianya ya kan. Ya pokoknya kita nantikan lagi ya. Selain itu, di sini juga monster yang debut bukan cuma si Neomegas, tapi ada juga si King Guesra dan ada si Sadola. Dan terlihat juga bahwa episode minggu depan kemungkinan akan lebih berfokus kepada karakter Sawakai Zaki. Kita nantikan guys. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.